Assalamualaikum Bapak, mohon maaf diganggu waktunya. Kami di sini ingin mewawancarai tentang tema pernikahan. Oh iya, bagus. Ya. Ya, di sini ada 3 pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama, menurut Bapak, apa makna pernikahan dalam Islam dan mengapa pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral? Ya Allah. Pertanyaan yang bagus dari Ade siapa ini namanya? Ya, Dari Ade Sintia. Makna atau hikmah daripada pernikahan dalam agama Islam. Pernikahan itu sangat penting dalam agama Islam untuk menjaga salah satu faktor ataupun pokok dalam Islam. Di antaranya ada kita itu ajaran di Islam ada yang namanya menjaga nasab. Makanya di Islam itu pernikahan salah satu syariat yang diharuskan bagi umat Nabi Muhammad untuk menjaga nasab kita agar tertata dengan rapi, terstruktur. Baik itu dalam bidang bab waris, gitu kan, dan lain sebagainya. Dengan pernikahan merupakan suatu yang sangat penting dalam Islam, bahkan sangat sakral. Hikmah daripada pernikahan ini yaitu untuk menyempurnakan agama. Karena tidaklah sempurna agama seseorang apabila umat Nabi Muhammad tidak melaksanakan syariat yang namanya pernikahan. Seperti itu. Sudah. yang selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang konsep khitbah dalam Islam dibandingkan dengan budaya pacaran yang banyak terjadi saat ini? Khitbah dibandingkan dengan pacaran salah satu yang tidak face to face ya. Kalau ini mah pacaran itu mungkin adalah satu istilah di kita ya, di Indonesia, khususnya di dunia remaja. Kalau khitbah itu salah satu syariat yang sudah ada diatur oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi. Jadi khitbah ini adalah salah satu pintu gerbang untuk menuju pernikahan, untuk meyakinkan bahwa dua pasangan ini akan melanjutkan ke jenjang yang lebih baik, yang lebih sakral, yang namanya pernikahan. Sangat penting khitbah ini. Makanya tidak ada istilah yang namanya apa itu tadi, pacaran. Ya. Pacaran. Jadi pacaran ini adalah salah satu budaya lah, budaya di kita, khususnya di lingkungan kita yang mungkin sudah berbaur di lingkungan kita yang tidak pantas dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, untuk remaja muslim dan muslimah tidak pantaslah berpacaran dengan tanda kutip pacaran yang melampiaskan hawa nafsu. Tapi khitbah ini lebih ke perkenalan, memperkenalkan diri kita kepada pasangan kita. Itu sangat penting. Apabila kita tidak mengenal pasangan kita secara detail, maka akan terjadinya miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam pernikahan. Itu sangat penting. Baik, pertanyaan yang terakhir. Dalam kondisi seperti apa hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram? Bagus. Kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk pada hukum-hukum syariat yang sudah ditentukan seperti wajib, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Bapak ini, apakah Bapak sudah wajib? Apakah Bapak sunnah dalam pernikahan? Apa Bapak makruh? Atau bisa jadi Bapak haram dalam melaksanakan pernikahan? Pernikahan ini adalah sunnah secara syariat Islam untuk menyempurnakan agama, meneruskan syariat Nabi Muhammad. Tapi bisa menjadi hukum syariat dalam fikih, itu bisa haram, mubah, wajib, dan sunnah. Kondisi haram itu terjadi pada seorang muslim dan muslimah apabila dia sudah tidak mengontrol hawa nafsunya, tidak bisa mengontrol dirinya, terjerumus kepada perzinahan. Itu bisa dihukumi wajib. Nah, jadi kita ukur diri kita, apakah kita masih bisa melawan akal dan hawa nafsu kita untuk menghindari perzinahan. Kalau tidak, sekalipun dia masih remaja ataupun belum dewasa, dalam tanda kutip belum dewasa, itu tidak
Kalau di negara kita kan 22 tahun itu sudah masuk kriteria pernikahan. Contoh adik di sini baru umur 15 tahun tapi pacaran Pak, saya sudah gak kuat, ini gimana hawa nafsu? Wajib karena menghindari hal yang haram itu lebih wajib daripada melaksanakan sunnah. Seperti itu. Sunnah apabila bapak ya, contohnya kita sunnah apabila kita sudah mampu dalam segala halnya, baik materi, ilmu, mental dan lain sebagainya, tapi masih bisa menahan diri kita untuk menghindari perzinahan, itu termasuk kategori sunnah. Haram apabila kita melaksanakan pernikahan dengan hal-hal yang akan merusak pernikahan tersebut. Contoh, saya menikah dengan pacar saya karena pacar saya orang kaya. Apabila saya menikah dengannya, hartanya akan saya ambil dan akan saya ceraikan pacar saya. Itu masuk ke kategori haram. Jadi seperti itu, fleksibel hukum begitu fleksibel. Ya tadi hukum ikhtilafil amkinah wa ikhtilafil azminah, bisa berubah berhukum karena kondisi dan situasi. Sudah ada lagi? Sudah. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf diganggu waktunya.